Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku khas, selamat datang kembali di Ramadanku, program spesial Ramadan bersama Kuhas. Di bulan yang sangat penuh berkah ini, kita belajar Islam, menambah ilmu, dan memperbanyak amal kebaikan. Kembali lagi bersama Ana Nadira Maulida Rahmat yang akan menemani kalian di episode Ramadanku kali ini. Dan hari ini kita ditemani oleh Abah yang telah siap menjawab pertanyaan seru dari kita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nadira. Apa kabarnya Abah? Sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Baik Abah, ada Ya. pertanyaan Abah dari Silakan, teman-teman. Ananda. Ana Ya. izin bacakan ya Abah. Silakan tafadholi sayang. Bagaimana menjaga semangat ibadah setelah Ramadan berakhir Abah? Baik Ananda, Iva, Ananda Nadira dan juga pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Allah ingatkan bahwa puasa itu la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi insan yang takwa. Jadi Allah itu hanya memberikan wacana kepada kita bahwa puasa akan melahirkan kita, pakai kata akan pemirsa dan juga Anida. Akan itu kan bisa terjadi iya dan bisa tidak. Saya akan pergi itu kan belum tentu pergi. Tapi ketika kita semangat untuk pergi, kita akan pergi. Semangat itu artinya kan kita siapkan dananya, kita siapkan fisiknya, kita siapkan kendaraannya karena kita akan. Begitu juga dengan puasa. La'allakum tattaqun. Engkau akan menjadi insan yang takwa. Maka ketika kita berpuasa, apalagi di akhir ini, harusnya semangat. Harus semangat tinggi lagi, semangat baik lagi. Makanya sering Abah sampaikan juga ada sebuah kitab mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyah. Hidup itu jangan menjadi orang yang hidup Ramadan saja, tapi menjadi hidup yang senantiasa terkoneksi kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Jadi maknanya setelah Ramadan pergi, silakan dia pergi dengan keberkahan dan kebaikannya. Tapi kita tetap upgrade lagi, tetap level up lagi, tetap baik lagi di luar Ramadan. Makanya dibiasakanlah ibadah-ibadah Ramadan itu di luar Ramadan untuk meningkatkan dan menyemangati kembali diri kita. Sebab kita kalau tidak disemangati tidak akan bisa. Maka diawali dengan niat tadi. Kalau kita sudah semangat, insya Allah kita bisa. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini pemalas, mager, malas gerak, ya, malas macam-macam. Ya, kalau pemalas upaya melawannya, maka yang bisa melawan malas itu adalah diri kita sendiri. Dengan semangat yang kita tunaikan, dengan semangat yang kita kuatkan. Itulah maknanya bahwa Ramadan bisa hidup selalu, Ramadan bisa hadir selalu. Artinya Ramadan tidak hanya satu bulan itu saja. Oke lah Ramadan dalam bentuk bulannya, tapi dalam bentuk waktunya, dalam bentuk semangatnya, dalam bentuk ibadahnya, terus kita hidupkan ilal mamat sampai ajal menjemput kita. Itu makanya sempurna. Makanya setelah Ramadan, itu kan bahasa Arabnya Ananda Nadira, Ramadan itu artinya membakar. Ya, Ramadan itu artinya membakar. Nah, bulan-bulan membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita, keburukan kita, maksiat kita dibakar. Nah, masuk ke bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah sesuatu yang meningkat. Apa yang meningkat? Setan balik lagi menggoda kita. Ya, syawwalalahum. Dan Al-Quran begitu. Jadi setan itu kalau menggoda pakai kata syawwala. Syawal. Jadi maknanya setelah kita elok-elok di Ramadan, masuk Syawal mulai. Setan itu datang balik. Ayolah buat dosa. Segala macam. Sehingga setan ingin berkomunikasi dengan kita, ingin dekat dengan kita. Na'udzubillah. Maka hindari itu dengan terus semangat beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah dengan semangat kita akan berikan kebaikan dan kemuliaan kepada makanya. Setelah nanti berakhir Ramadan ini, itu ambil pelajaran. Makanya kan Abah sering sampaikan, orang yang sukses adalah orang yang mempunyai program ke depan, kebaik. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Harus tengok apa yang akan ada terjadi ke depan. Begitu juga dengan puasa. Puasa kita tengok, aku sekarang kan setelah sekolah nih. Karena kan dikatakan Ramadan itu madrasah. Jadi sekolah. Maka ketika aku sekolah, aku harus berakhir dengan baik. Aku harus keluar dengan baik. Aku harus jadi alumni Ramadan yang sempurna. Begitu juga waktu kita sekolah. Waktu sekolah kan udah akhir-akhir seperti anak-anak kan udah terakhir nih. Ya, kita harus semangat. Nanti mau kemana, bagaimana caranya. Ketika misalnya niat kita untuk ke pesantren, berarti saya harus menjadi anak santriwati yang baik. Saya harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua. Harus bagus. Sekalipun terpisah dengan orang tua, tapi terpisah dalam kebaikan untuk menumbuh kembang kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan yang pernah kita dapatkan di tempat sekolah yang lama itu menjadi semangat baru untuk masuk ke tempat yang baru, yang lama, yang baru. Begitu juga Ramadan. Ramadan madrasah nih. Untuk kita, ini sudah di sekolah, kita sudah banyak dapatkan kesabaran, kita sudah mendapatkan keikhlasan, kita dapatkan nilai-nilai perjuangan. Setelah Ramadan, kembali lagi upgrade, kembali lagi sempurnakan. Ya, hilangkan virus-virusnya. Sebab kalau tidak dihilangkan, na'udzubillah, kacau. Karena kan kita tahu Ramadan itu sebagaimana sabda Rasul yang sering juga Abah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, pertama adalah putihan abwabul jannah, dibuka banyak surga dan kebaikan. Ghuliqat abwabun nar, ditutup neraka. Wasupidati sayatin, kemudian setan pun dibelenggu. 3 kebaikan, subhanallah. Kebaikan dibuka, walaupun dalam kata di sini al-jannah adalah surga, tapi kan bukan surga di akhirat saja, tapi surga bimakna najah. Kemudian kemudian juga ghuliqat abwabun nar, kemudian neraka ditutup. Artinya adalah keburukan-keburukan tidak ada. Ya, yang membuat dia ada dan tidak ada itu kan kita, bukan orang lain. Kemudian supidati sayatin, dan setan pun dibelenggu. Nah, proses-proses ini maunya juga di luar Ramadan demikian.
Juga Ramadan demikian. Ya, artinya ketika nanti bulan Syawal sampai nanti bulan menjelang Sya'ban ya, kemudian Ramadan, disitulah kita juga kuatkan diri. Kita anggap bahwa bulan ini bukan hanya Ramadan, bulan ini juga begitu. Al-Jannah dibuka, surga pun dibuka. Maknanya kita terus mengejar kesuksesan, terus mengejar kebaikan, terus mengejar kebermanfaatan. Nah, Ghuliqat Abwabun Nar, kita juga mengatakan bahwa selain Ramadan, saya juga harus menutup pintu neraka. Dalam mana bahwa keburukan-keburukan, no way. Kami tidak akan dekat dengan keburukan. Kami tidak akan tenggelam dalam keburukan. Kami tidak akan berteman dengan keburukan. Kenapa? Karena kami tahu Ramadan demikian mengajarkan. Supinati sayatin. Dari Ramadan juga dibelenggu setan-setan. Nah, di Ramadan nggak begitu. Pokoknya saya juga harus komitmen bahwa setan harus saya belenggu. Artinya jangan sampai setan masuk di otak kita. Jangan sampai setan mengganggu jiwa kita. Jangan sampai setan mengalir darah kita karena kita tidak mengambil nilai-nilai dan inspirasi dari Ramadan. Itulah makanya butuh kita jadikan Ramadan sebagai semangat supaya kita setelah Ramadan 10 terakhir nanti atau pada Ramadan kita tetap semangat menghidupkan Ramadan di luar Ramadan. Artinya menghidupkan Ramadan di luar Ramadan. Makanya apa katakan tadi, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah orang yang rabbani, mengambil inspirasi Ramadan dalam jiwa kita. Wala takun ramadhanian, jangan orang yang hidup Ramadan saja. Setelah itu tidak kati, setelah itu tidak diperma. Wah, salah. Semangatnya hanya di bulan Ramadan, maka di Ramadan pun tetap semangat. Walaupun di luar Ramadan tidak ada tarawih, tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kan makanya kalau kita lihat Ananda, bahasa Rasul Ramadan itu dikenal dengan qiyamul lail. Bukan tarawih ya, tidak banyak kalimat tapi banyak qiyamul lail. Maknanya bangun di malam hari untuk beribadah. Di luar Ramadan pun ada juga qiyamul lail. Ananda bisa sholat tahajud, bisa sholat taubat, bisa sholat tasbih. Banyak sholat-sholat sunat yang disiapkan untuk menyempurnakan diri kita sebagai inspirasi dari Ramadan yang kita tunaikan. Kalau Ramadan kan sampai 8 rakaat, 20 rakaat untuk melaksanakan tarawih. Tapi nanti di Ramadan kita tidak mungkin tarawih lagi karena tidak ketemu dengan tarawih, karena tarawih hanya bulan Ramadan. Kita ganti dengan ibadah yang lain, dengan tilawatil Quran, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah sunnah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu insyaallah Ananda. Oh, jadi begitu ya, Abah. Iya, betul. Terima kasih Abah atas ilmunya. Semoga Ramadanku kali ini membawa kita lebih Amin, dekat ya Rabbal kepada Alamin. Allah dan Amin. menjauhkan kepada hal-hal yang tidak kita Amin. inginkan. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya di Ramadanku bersama Kuhas. Ana Nadira pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.